Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan untuk kasih karunia Allah pada kita. Dia yang telah memimpin kita masuk di dalam minggu ketiga di tahun 2021 ini. Mari kita terus bersemangat hidup bersama dengan Tuhan dan menata hidup kita untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya dengan beribadah pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Seperti kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai untuk bersaat teduh. Saya akan membacakan kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 24. 1 Samuel 12 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Saya ulangi, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menghormati Allah kita dengan menyanyi lagu Hormat bagi Allah. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bersyukur untuk hari baru buat kami. Kami datang pada Tuhan pagi ini. Kami akan beribadah bersama-sama. Meski kami berada di tempat yang berjauhan, tapi Tuhan menyatukan kami melalui ibadah online ini. Mohon Roh Kudus memimpin ibadah ini sehingga kami dapat merasakan hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa yang dinaikkan, juga melalui firman yang akan kami dengar, serta persembahan yang akan kami kembalikan. Tuhan, pakai Evangelis Joni untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan pada kami. Tuhan, tolonglah kami agar dapat beribadah dengan serius, mengarahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Berilah lingkungan yang mendukung dan berilah kesehatan pada kami. Tuhan, jauhkan gangguan apapun
sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan umat kudus Allah sepanjang abad, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap menghormati Allah kita nyanyikan lagu Hormat diberi dan berilah hormat padamu. Sebelum kita masuk di dalam pengakuan dosa, kita akan melihat, saya akan membacakan Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bertobat dari dosa memberikan kita kelegaan. Amin.
Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Tahu. Tuhan mengerti semua yang ada pada kami. Kesalahan kami, pelanggaran kami. Kami sering tidak taat. Kami sadar kami telah berdosa, Tuhan. Mungkin kami egois. Ampuni kami, Tuhan. Semua perkataan, tingkah laku, hati dan pikiran kami yang tidak pantas. Tuhan, hapuskan dosa-dosa kami. Tuhan, mohon ubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntunlah kami untuk mengikuti jalan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami. Amin. Saudara, kita akan kembali melanjutkan pembacaan di kitab Mazmur. Pagi ini kita akan membaca Mazmur 141 ayat 8 sampai 10. Mazmur 141 ayat 8 sampai 10 demikian bunyinya. Tetapi kepadamu-lah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Amin. Ini adalah ayat-ayat terakhir dalam perikop doa Daud dalam pencobaan. Daud memohon perlindungan Tuhan terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat terhadap dia. Dia mohon supaya Tuhan memberikan kelegaan. Demikian halnya dengan kita dalam menghadapi pencobaan, pergumulan, atau peperangan di masa pandemi COVID ini. Di tengah masalah kehidupan kita, masalah keluarga, mungkin juga masalah pekerjaan, ataupun masalah ekonomi. Mari kita sebagai laskar Kristus harus tetap semangat maju dengan meminta pimpinan pada Tuhan agar kita beroleh kemenangan. Mari saudara, saya mengajak untuk bersama-sama menyanyi lagu Maju Laskar Kristen. Yesus yang memimpin umat-Nya.
Puji Tuhan, biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin beberapa pokok doa ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Engkau batu karang yang teguh, tempat kami bersandar. Kami berdoa, biarlah masyarakat dapat terus waspada dalam masa pandemi COVID ini ya Bapa, yang masih terus ada. Jagalah kesehatan masyarakat dengan ketat. Jika ada yang terjangkit, tolonglah Tuhan supaya mereka cepat tanggap dalam mengidentifikasi gejala-gejalanya, dan mereka dapat segera melakukan penanganan yang cepat, mungkin dengan melapor pada RT untuk diteruskan agar segera mendapat pengobatan dengan baik. Berkati petugas medis, sopir ambulan, dan semua yang menolong pasien yang keluarganya juga akan mereka tolong. Tuhan, berilah kesembuhan untuk semua pasien COVID. Mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pendistribusian vaksin COVID. Vaksin yang sekarang ada dan yang sedang diproses, biarlah dapat dibagikan atau diberikan dengan bijak pada penduduk dimanapun berada dan merasakan manfaatnya. Tuhan, tolong juga agar vaksin dapat dijaga penyimpanannya dengan baik sehingga tidak menjadi rusak. Berikan hikmat pada mereka yang bertanggung jawab. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat kami agar dapat bertumbuh secara rohani. Biarlah jemaat makin dekat pada Tuhan. Kami jemaat Tuhan supaya punya kerinduan untuk rajin membaca Alkitab, supaya mengerti maksud Tuhan untuk hidup kami. Jemaat juga mau menaikkan doa-doa, terlebih doa pribadi untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan. Karena dalam hidup ini kami sangat memerlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa-doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Joni, saya mengajak saudara semua untuk bersama-sama mengingat kembali tentang kasih Allah pada kita. Dari kita lahir, kecil, remaja, hingga bertumbuh dewasa sampai sekarang ini, Tuhan menyatakan kasih-Nya pada kita. Tidak ada batasnya. Terus menerus Dia memelihara kita. Dari pagi sampai kita malam tidur kembali pagi. Luar biasa kasih-Nya kepada kita. Lagu yang akan kita nyanyikan bersama, Kasih Allah. Biarlah lagu ini akan mengawali kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Namun mencapai dunia
Selamat pagi saudara sekalian, masih dalam semangat tahun baru. Senang sekali bertemu kembali dengan saudara-saudara, dan saya berharap semua dalam keadaan baik-baik dan selalu dalam damai sejahtera Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat umum. Saya percaya saudara sudah memahami dan sudah mengetahui, tapi saya berharap melalui firman pagi ini tetap ada satu sisi-sisi di mana kemudian saudara mendapat satu pencerahan atau di-remind kembali oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu kita akan berbicara pagi ini tentang kasih, Baiklah, sebelum kita akan masuk dalam firman, kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami mengucap syukur Tuhan jikalau pada kesempatan hari ini, di dalam tahun baru ini, Tuhan terus boleh menyertai dan memimpin perjalanan kami. Tetapi kami rindu bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kami tidak ingin menjalin satu kehidupan yang pada akhirnya membawa kami kepada kesia-siaan. Oleh karena itu kami rindu bahwa Tuhan akan terus memberikan pencerahan, kekuatan, dan terang kepada kami melalui firman yang akan dibagikan. Firman yang akan terus menuntun membawa kehidupan kami terus berada di dalam jalan yang benar. Hidup yang akan terus menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Kami akan berbicara tentang kasih. Tuhan sudah menyatakan begitu banyak hal tentang kasih dalam kehidupan kami. Bukan saja hanya melalui firman, tetapi Tuhan juga boleh hadir dalam kehidupan kami, memelihara kami. Berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui setiap orang yang kami temui, keluarga kami, rekan-rekan pelayanan kami, saudara-saudara seiman, dan apapun yang sudah Tuhan anugerahkan, semuanya boleh menyatakan kasih Tuhan kepada kami. Oleh karena itu kami pada kali ini rindu sekali lagi untuk memahami lebih dalam dan lebih luas lagi tentang kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami, siapkan hati kami, supaya kami benar-benar memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Berkatilah, kiranya kami semua boleh menerimanya dengan segala sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah saudara, mari kita buka bagian Alkitab kita yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih,
ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah saudara, ini adalah perikop yang sudah sangat kita kenal. Nah saudara, kalau kita kembali kepada istilah di dalam bahasa Yunani, ada 4 istilah yang menggambarkan tentang kasih. Yang pertama adalah agape, kemudian philia, kemudian storge, dan kemudian eros. Agape, philia, storge, dan eros. Agape dan philia tertulis dalam Alkitab, tetapi storge dan eros tidak dipakai, istilah itu tidak dipakai di dalam Alkitab. Nah, tetapi dalam istilah Yunani dibedakan. Agape adalah kasih yang sejati, kasih yang vertikal, kasih Allah kepada kita. Itu adalah agape. Dan kemudian istilah ini di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru dipakai sebanyak 320 kali. Agape itu 320 kali, dan philia ada tapi tidak sebanyak itu. Kemudian yang kedua, philia itu adalah kasih sesama manusia. Dan yang ketiga, storge itu kasih dalam keluarga. Seorang orang tua mengasihi anaknya, itu storge. Dan kemudian eros adalah kasih asmara. Nah, hari ini kita akan membahas kasih agape, khususnya agape, dan juga nanti philia kita singgung sedikit. Tetapi agape, kasih agape itu sangat memenuhi daripada kitab Perjanjian Baru. Hampir seluruh kata kasih yang dipakai di dalam Perjanjian Baru adalah agape, Nah, saudara, tetapi kemudian orang bertanya, apakah kemudian kasih itu hanya diberitakan di dalam Perjanjian Baru? Banyak orang berkata, Allah dalam Perjanjian Lama itu Allah yang sangat kejam, yang sedikit-sedikit katakan bunuh. Dan waktu dia memerintahkan kepada Musa atau Yosua, waktu mereka berperang kepada bangsa asing, dan selalu Allah kemudian musnahkan semuanya. Semua manusia, mau orang tua, bayi, anak kecil, semuanya harus dimusnahkan. Tidak boleh ada satupun yang hidup. Bahkan dalam beberapa kasus, seluruh ternak pun harus dimusnahkan. Nah, kemudian dari beberapa peristiwa ini, kemudian orang-orang melihat, kok Allah di dalam Perjanjian Lama kejam sekali. Sementara di dalam Perjanjian Baru seakan-akan penuh dengan kasih. Saudara, ini cara pembacaan yang salah. Karena kalau kita lihat sebenarnya pesan kasih itu sudah dinyatakan bahkan di dalam Perjanjian Lama. Meskipun secara istilah, secara teks, istilah kasih itu tidak sebanyak di dalam Perjanjian Baru. Tetapi secara inti, secara pesan message utama, dan secara tindakan, Allah terus menyatakan tindakan kasih kepada Israel, kepada umat pilihan. Dari Kejadian sampai dengan kitab terakhir Maleakhi, Allah terus secara konsisten menyatakan tindakan kasih, Dan kemudian suatu kesempatan Yesus waktu ditanya oleh orang Farisi, apakah inti daripada seluruh hukum Taurat? Yesus mengatakan, kasihlah Allahmu, dan kemudian hukum yang kedua yaitu kasihlah sesamamu. Nah, mari kita lihat ayatnya, saudara. Yang pertama kita lihat di Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 saya bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, bagian ini yang dikutip oleh Yesus di dalam pembicaraan dengan orang Farisi tadi. Kemudian kasih kepada sesama kita lihat di Imamat 19 ayat 18.
Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, saudara, dua bagian ini kemudian yang dikutip oleh Yesus waktu percakapan dengan orang-orang Farisi. Jadi kita melihat bahwa tuntutan kasih kepada Allah dan juga perintah kasih kepada manusia, kepada sesama, itu bahkan di dalam perjanjian lama sudah ditekankan. Bahkan Yesus mengatakan itulah inti daripada seluruh hukum Taurat. Dan kemudian Allah menyatakan satu tindakan kasih itu berkali-kali. Ya, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, seluruh tindakan Allah itu merupakan satu tindakan kasih. Kalau kita lihat, ingat-ingat kembali betapa orang Israel itu terus melakukan dosa, terus berdosa. Mereka terus memberontak kepada Allah. Maka perjanjian lama kalau kita bagi di dalam dua bagian, yaitu kisahnya Allah dan kemudian kisahnya Israel, itu bisa diringkaskan dengan satu kalimat, kisah daripada Israel yang terus berdosa, yang terus memberontak kepada Allah. Tetapi ini adalah juga kisahnya Allah, di mana kisah daripada Allah terus menyatakan kesetiaan, menyatakan kasih kepada Israel. Ketika Israel berdosa, kemudian Allah menegur mereka. Ketika mereka tidak bertobat, maka kemudian Allah menghukum mereka. Dan ketika kemudian mereka bertobat, Allah kemudian menyatakan berkat buat mereka. Dan itu berkali-kali terus terjadi, mengiringi seluruh kisah perjanjian lama. Maka di sini kita lihat bahwa Israel konsisten terus berdosa, terus memberontak, terus berdosa, terus memberontak. Tetapi Allah terus konsisten apa? Mengasihi Israel, terus mengasihi Israel. Maka kisah perjanjian lama di dalam satu kalimat tidak salah kemudian jika kita simpulkan adalah satu kisah di mana tindakan kasih Allah itu senantiasa terus dinyatakan sepanjang sejarah itu. Maka di sini kita lihat perjanjian lama juga sangat menekankan kasih Allah. Dan kemudian Allah juga menuntut, sebagaimana kita baca di Ulangan 6 ayat 4 tadi, menuntut bahwa Israel ya, dan juga nanti kita harus mengasihi Allah. Dan kasih itu kasih yang bersifat totalitas, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap kemauanmu, ya. Dan kemudian nanti digabung dengan segala kehendakmu. Ini betul-betul satu totalitas hidup, totalitas kasih yang Allah tuntut kepada kita. Allah sudah agape kepada kita, dan Allah menuntut juga kita agape kepada Allah. Tidak cukup filia. Dan itu juga istilah itu yang dipakai waktu Yesus bertanya kepada Petrus. Yesus terus memakai agape. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau agape kepadaku? Tapi Petrus di dalam kesempatan itu menjawabnya filia. Dia merasa tidak sanggup mengasihi Allah, mengasihi Kristus seperti Kristus mengasihi dia. Tetapi Allah, Yesus juga menuntut kita apa? Agape kepada Tuhan. Nah, itu di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita kembali kepada perikop yang sudah kita baca tadi, yaitu di 1 Yohanes 4. Nah, saudara, sebelum kita masuk dalam perikop ini, saya akan sedikit cerita tentang background daripada kitab ini. Kitab ini 1 Yohanes ya, kemudian 2 Yohanes dan 3 Yohanes itu kurang lebih ditulis dalam waktu yang bersamaan, kurang lebih di tahun 90-an, yaitu ketika Rasul Yohanes sudah di masa tuanya. Dan hari itu seluruh rasul yang lain sudah meninggal, sudah mati sebagai martir. Maka Yohanes Rasul, satu-satunya rasul yang hari itu masih hidup. Dia tinggal di kota Efesus dan dia tinggal bersama Maria, ibu Yesus. Sebagaimana pesan Yesus waktu di atas kayu salib, "Hai ibu, ini anakmu. Hai anak, ini ibumu." Di situ Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes supaya Yohanes memelihara dan merawat Maria. Dan itu juga yang sudah dilakukan oleh Yohanes sesuai dengan pesan daripada Yesus. Dan kemudian konteksnya waktu itu Kaisar Romawi yang berkuasa adalah Domitianus. Domitianus menuntut semua orang, juga orang Israel, menyembah dia sebagai Tuhan. Maka kemudian orang percaya hari itu menolak, orang Kristen hari itu menolak untuk menyembah Domitianus. Dan kemudian penganiayaan, penyesahan, pembunuhan terhadap orang Kristen menyebar di mana-mana. Dan ini pembunuhan yang lebih hebat bahkan daripada yang sudah dilakukan oleh Nero. Dan kemudian dalam situasi seperti ini, kemudian Yohanes menuliskan surat ini ditujukan kepada beberapa jemaat.
Ini merupakan satu surat yang bersifat umum dan kemudian dibacakan kepada jemaat-jemaat. Dan kemudian di dalam bagian ini nanti di 1 Yohanes juga 2 Yohanes dan 3 Yohanes masih sangat bicara menekankan tentang kasih. Konteksnya adalah ketika orang percaya, orang Kristen hari itu disesah, ditangkap, dibunuh, maka kemudian persatuan itu, kesatuan hati antara orang Kristen jauh lebih dibutuhkan. Dan oleh karena itu Yohanes berpesan, saling mengasihi, kau harus saling mengasihi, kau harus saling mengasihi. Karena dengan bersama-sama ya mereka akan bisa menghadapi kesulitan itu. Nah, itu kurang lebih konteksnya. Nah, sekarang kita masuk di dalam perikop ya. Dikatakan di ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Di dalam perikop ini saja ada 3 kali pernyataan Allah adalah kasih. Dan kasih itu berasal dari Allah dan Allah itu adalah kasih. Nah, saudara, saya mau bahas ini dulu ya, bagian daripada Allah adalah kasih. Nah, statement ini menyatakan bahwa pada hakikatnya ya, pada keberadaannya, pada eksistensinya Allah itu adalah kasih ya. Allah itu adalah kasih, maka kasih itu merupakan satu sifat, satu hakikat daripada Allah kita, Allah yang kita percaya. Jadi kasih ini bukan cuma sekedar satu tindakan, satu praksis ya, sesuatu yang Allah wujudkan, berikan kepada kita dalam satu tindakan, tetapi itu adalah satu hakikat dan sifat atribut daripada Allah itu sendiri. Karena dikatakan Allah itu adalah kasih. Nah, saudara, ini memiliki konsekuensi ya. Kalau dikatakan Allah itu adalah kasih, maka berarti tidak mungkin Allah itu adalah sepenuhnya tunggal. Tidak mungkin Allah sepenuhnya adalah hanya satu pribadi. Kalau hanya ada satu pribadi dan kemudian dikatakan Allah itu adalah kasih, sesuatu hal yang nggak cocok, nggak match ya. Kalau dikatakan dia kasih dan dia hanya satu pribadi, pertanyaannya dia mengasihi siapa? Ya, sementara tidak ada yang lain selain dirinya. Dia hanya satu-satunya pribadi, mungkin satu Tuhan dan satu pribadi ya, dan kemudian dikatakan Allah adalah kasih. Itu tidak mungkin. Maka waktu dikatakan Allah adalah kasih, implisit di balik statement ini menyatakan bahwa Allah yang kita percaya itu lebih daripada satu pribadi. Karena kasih itu berarti ada sesuatu yang lain yang berbeda dari dirinya, yang dia boleh menjadi satu tempat dia menyatakan kasih itu. Dan dikatakan jika Allah itu adalah kasih, dan ini adalah present tense, present continuous dalam arti ini sesuatu yang terus menerus dari kekekalan sampai kekekalan, dari kekekalan dari dahulu sampai hari ini dan sampai nanti kekekalan. Berarti daripada mulanya Allah itu sudah berpribadi lebih daripada satu. Dan itu menyatakan kejamakan pribadi daripada Allah yang kita percaya. Maka dari statement kalimat itu, ayat ini dikatakan Allah adalah kasih, itu menyatakan bahwa Allah Tritunggal itu pada hakikatnya adalah kasih. Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, dan kemudian demikian juga sebaliknya. Di antara ketiganya itu terikat satu kasih yang kekal. Dan ini satu kasih yang betul-betul dalam kondisi yang sempurna. Ya, Allah mengasihi Anak, Anak mengasihi Bapa, dan demikian sebaliknya. Maka di sini menyatakan bahwa Allah yang kita percaya berpribadi lebih dari satu, berpribadi jamak. Ini menyatakan Trinitas, ya, Allah Tritunggal yang kita percaya sebagai satu pribadi-pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lain dari kekekalan. Nah, ini satu statement yang penting. Kemudian yang kedua, kita melihat sifat kasih Allah. Apa sifat kasih Allah itu? Nah, kalau kita baca dari banyak berbagai daripada Alkitab, yang pertama, kasih Allah itu dia bersifat, dia bergantung, bersumber kepada dirinya sendiri. Karena dikatakan Allah adalah kasih, dan kemudian tadi dikatakan sebab kasih itu berasal dari Allah. Maka kasih agape itu, ya, di dalam konteks ini perikop ini istilah yang dipakai adalah agape. Agape itu bersumber dari Allah, ya. Bersumber dari, dalam arti apa? Tidak bersumber kepada sesuatu yang di luar dirinya. Bersumber dari Allah. Berarti kalau Allah itu kekal, maka kasih itu
juga bersifat kekal. Nanti ini kata kasih bersifat kekal itu ditulis oleh Yeremia. Kasih itu kekal sampai selama-lamanya. Sebagaimana kesetiaan Allah itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Maka yang pertama, kasih dari Allah itu, kasih itu bersumber dari Allah. Bersumber dari Allah dan tidak bergantung pada sesuatu yang di luar dirinya. Kemudian yang kedua, yang juga mirip dengan pengertian yang pertama, kasih dari Allah itu bersifat satu arah. Bersifat satu arah. Apa maksudnya bersifat satu arah? Kasih yang Allah berikan kepada objek yang dia kasihi, kasih Allah itu tidak berubah walaupun objeknya itu berubah. Walaupun objek yang dikasih itu berubah-ubah, ya, sikapnya berubah, tindakannya berubah, segala berubah, tetapi kasih Allah itu tidak berubah. Karena dia hanya bersifat satu arah. Nah, ini sudah dinyatakan sebagaimana tadi saya jelaskan, kasih Allah yang dinyatakan kepada Israel. Israel terus berdosa. Tapi Allah tetap menyatakan kasih yang sama kepada Israel. Jadi kasih Allah yang kedua adalah bersifat satu arah. Dia tidak bergantung kepada perubahan daripada objek, di mana objek daripada kasih itu. Kemudian yang ketiga, kasih Allah itu kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat. Ya. Kasih yang tidak bersyarat berarti ini merupakan satu anugerah. Ya, anugerah tidak bersyarat. Misalnya kita mengingat kembali bagaimana kasih Allah kepada kita. Kita ini adalah orang yang tidak layak dikasihi. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita memberontak kepada Allah dan kita senantiasa seperti Israel terus hidup di dalam dosa. Bahkan kalau kita mau jujur ya, hampir setiap hari kita terus melakukan dosa-dosa, baik itu dosa kecil atau dosa besar. Dan yang paling sering kita lakukan adalah dosa ketidaktaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau kita renungkan mau jujur, setiap hari kita melakukan dosa, tetapi Allah terus mengasihi kita. Allah terus mengasihi kita. Tidak bersyarat, karena memang tidak ada apapun syarat di dalam diri kita yang membuat kita akhirnya layak dikasihi. Nah, itu konsep anugerah. Yang menerima anugerah sebenarnya tidak layak menerima. Yang dikasihi yaitu kita sebenarnya sama sekali tidak layak dikasihi oleh Allah. Tapi kemudian Allah menyatakan kasih kepada kita tanpa syarat. Ya. Sifat ketiga tidak bersyarat. Kemudian yang keempat, sifat kasih daripada Allah itu kekal. Ya. Kekal sampai selama-lamanya. Karena Allah tidak berubah. Dan kasih itu adalah hakikat Allah. Maka kasih Allah tidak mungkin berubah. Nah, kasih yang kekal ini yang boleh menjadi satu jaminan bagi kita sampai nanti kita menantikan Kristus datang kedua kali. Dan yang kasih kekal ini kemudian dikatakan oleh Paulus di dalam Roma, siapakah yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Allah? Apakah penganiayaan, penderitaan, kesulitan, atau dikatakan kuasa-kuasa yang ada di bumi ataupun di langit, ya, dikatakan makhluk apapun, Paulus mengatakan tidak satu pun yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Allah. Dan kemudian di bagian lain Paulus juga berkata di Efesus, lihatlah betapa besarnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya. Dia memakai ini 4 dimensi ya, panjang, lebar, tinggi, dan kemudian luasnya, dalamnya, untuk menyatakan kasih Allah yang sempurna kepada kita. Saudara, ini menjadi satu kekuatan, satu jaminan bagi kita yang percaya kepada Kristus, bahwa cinta kasih Kristus yang diberikan kepada kita itu adalah cinta kasih kekal, dan dia yang tidak mungkin berubah. Sekalipun kita berubah, kita sering jatuh dalam dosa, kita sering memberontak kepada dia, kita tidak taat kepada perintah-perintahnya, tapi kasih Kristus yang diberikan kepada kita itu adalah kekal dan tidak mungkin berubah sampai selama-lamanya. Nah, kemudian itulah sifat-sifat daripada kasih Allah. Allah adalah pada hakikatnya adalah kasih. Nah, sekarang kita lanjut kepada ayat berikutnya. Dikatakan di ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Nah, kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita itu di dalam berbagai hal, pemeliharaan dan sebagainya. Tetapi kasih yang khusus yang hanya diberikan umat kepada umat pilihan, yaitu kasih melalui darah Kristus.
Ini kasih yang sangat istimewa, kasih yang sangat luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita. Saudara bayangkan, hari itu manusia memberontak kepada Allah. Kita yang sudah berdosa, kita melawan Allah, kita tidak setia kepada Allah. Dan kemudian seharusnya kita semua masuk dalam penghukuman kekal. Tetapi kemudian Allah untuk dalam kutip menghilangkan, menghapuskan murkanya, maka kemudian Allah Bapa mengutus Allah Anak, yaitu Yesus, untuk mati di atas kayu salib, untuk menyingkirkan murka Dia. Maka kemudian darah Yesus menyucikan kita, menghapus dosa kita, dan kemudian Kristus memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Ini kasih yang bersumber dari Allah Bapa. Nah, ini kaitan Allah Tritunggal dengan kasih. Allah Bapa adalah sumber kasih. Dan kemudian Allah Anak sebagai satu pernyataan kasih Allah Bapa kepada kita semua melalui Kristus, melalui kematiannya. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang mengikat kita dalam satu kesatuan dengan Kristus. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, membuat akhirnya kasih Kristus itu selama-lamanya berada di dalam kita. Inilah Allah Tritunggal. Allah Bapa adalah sumber daripada kasih itu. Allah Anak merupakan satu pernyataan dan kasih itu sendiri. Dan Allah Roh Kudus yang mengikat kita dengan cinta kasih daripada Bapa dan Kristus sampai selama-lamanya. Kita lihat, maka salib adalah sumber kasih sejati yang terbesar yang pernah boleh kita terima. Dan ini menjadi satu keistimewaan daripada orang-orang percaya. Karena apa? Orang yang tidak percaya, dia menolak cinta kasih Kristus. Maka kemudian salib harusnya menjadi satu sumber daripada kasih terbesar, kasih sejati yang kita nikmati, yang kita peroleh dari Allah Bapa. Dan itu juga, salib juga harus menjadi satu dorongan terbesar bagi kita. Untuk apa? Untuk seperti dikatakan di 1 Yohanes 4 tadi, untuk kita mengasihi sesama, untuk kita mengasihi Allah. Maka salib ini merupakan satu titik temu, menjadi titik sentral, titik pertemuan daripada seluruh kisah kasih yang Allah berikan kepada kita. Dan salib juga menjadi satu titik sentral, menjadi satu sumber etika, sumber motivasi kita untuk kita boleh menyatakan kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Karena apa? Sekali lagi, kita ini tidak layak dikasihi. Kita ini tidak layak diselamatkan. Tetapi Allah sudah menyatakan anugerah untuk mengasihi kita. Bahkan dikatakan Dia sudah mengutus anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Maka kasih dari Allah yang sifatnya ini adalah penderitaan, ada pengorbanan. Sebenarnya itu sudah dinyatakan di dalam kitab Hosea, di dalam perjanjian lama. Kita masih mengingat, Hosea diperintahkan nikailah seorang perempuan sundal. Maka kemudian Hosea mengambil seorang perempuan sundal. Dan kemudian istrinya itu terus akhirnya selingkuh. Mereka punya 3 anak. Anak pertama memang anak kandung dia. Tetapi anak kedua dan anak ketiga bukan anak kandung daripada Hosea. Dan kemudian istrinya terus bersundal. Tetapi Allah berkata kepada Hosea, tebus dia, kasihlah dia. Maka Hosea di tengah-tengah fakta bahwa istrinya itu terus bersundal, hidup dengan laki-laki yang lain, Hosea tetap menyatakan kasih kepada istrinya. Dan kemudian dia menebus istrinya dan membawa pulang kembali istrinya ke rumahnya. Dan dia kemudian mengasihi istrinya itu seperti dia tidak pernah disakiti. Maka dalam kisah Hosea kita melihat ada kasih yang bersifat apa? Pengorbanan. Ada aspek kasih, dan ini merupakan satu sifat kasih berikutnya daripada Allah, kasih Allah, yaitu ada pengorbanan yang diberikan. Dan itu sudah dinyatakan semenjak di Hosea. Dan akhirnya Allah nyatakan pengorbanan itu melalui siapa? Melalui kematian Kristus. Maka ini satu kasih yang luar biasa, kasih sejati, kasih terbesar yang pernah boleh kita terima, khususnya kepada umat percaya. Maka hari ini mari kita kembali kepada pengertian salib. Kita melihat bahwa inilah sumber kasih terbesar yang sudah Allah Bapa berikan melalui kasih yang sejati, yaitu Kristus sendiri. Dan sekarang kita, Allah Roh Kudus mengikat aku dengan Kristus di dalam cinta kasih yang kekal. Maka ini menjadi satu sumber semangat kita, sumber sukacita kita. Dan kemudian kita mau menyatakan, berespon terhadap anugerah kasih yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan tadi melakukan perintah sebagaimana tadi dikatakan di Ulangan dan kemudian Imamat, yang kemudian diulang lagi oleh Yesus, yaitu apa? Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kemauanmu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap kehendakmu. Maka kita, Allah menuntut kita juga untuk agape.
agape kepada Allah sebagaimana Allah sudah agape kepada kita. Tidak cukup filia. Tidak cukup filia. Allah mau kita memberikan kasih yang terbaik kepada Allah. Oleh karena itu Allah menuntut kita agape kepada Allah. Tidak cukup filia. Dan kemudian itu dikatakan di 1 Yohanes 1 di pembukaan. Yohanes berkata, jika engkau anak Allah, maka engkau akan mentaati seluruh perintah Allah. Dan perintah ini kuberikan kepadamu, yaitu supaya engkau saling mengasihi. Maka kita sebagai anak Allah bersyukur karena kisah salib itu. Maka kita sekarang pertanyaannya adalah, apa respon kita terhadap perintah itu? Yaitu saling mengasihi. Saling mengasihi. Mari kita lanjutkan. Di ayat 10, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Di ayat 7 tadi dikatakan, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di sini kita lihat ada 3 istilah. Lahir dari Allah, kemudian mengenal Allah, ya, dan kemudian dikatakan juga Allah tetap di dalam kita, ya. Lahir dari Allah, mengenal Allah, dan kemudian kita berada dalam Allah dan Allah tetap berada di dalam kita. Ini adalah salah satu alasan kenapa kita harus mengasihi. Waktu kita mengasihi sesama, mengasihi Allah, itu menyatakan satu, bahwa kita sudah lahir dari Allah, dan kemudian bahwa kita juga tetap berada di dalam Allah, dan kemudian Allah berada dalam kita, dan kemudian kita juga mengenal Allah. Kita juga mengenal Allah. Maka di sini kita lihat mengasihi sesama, ya, ini satu perintah yang sangat penting, yang sangat esensial bagi seorang Kristen. Bahkan dikatakan nanti di 1 Yohanes 3, kita lihat ya, di 1 Yohanes 3 ayat 4, ya, 1 Yohanes 3 ayat 4. Apa konsekuensi jika orang Kristen tidak hidup saling mengasihi? 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, dalam arti tidak mentaati perintah Allah untuk mengasihi, maka kita melanggar hukum Allah. Dan kemudian dikatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Dan dalam dia tidak ada dosa. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ya, sekali lagi, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Dan kemudian di 1 Yohanes di ayat lain dikatakan, kita yang tidak mengasihi, kita tetap berada di dalam maut. Ya, tadi dikatakan kalau kita tidak mengasihi berarti kita melanggar perintah Allah. Kita tidak mentaati perintah Allah, berarti kita berada di dalam dosa. Kemudian kita berada di dalam kegelapan, dan kemudian kita berada di dalam maut. Saudara, ini satu konsekuensi yang begitu besar waktu orang percaya tidak hidup saling mengasihi. Dan oleh karena itu sebenarnya saudara tidak salah kemudian jikalau banyak orang secara umum memahami Kristen itu adalah agama kasih. Agama kasih. Ini satu hal yang memang tidak berlebihan. Tidak berlebihan, tetapi memang kekristenan bukan hanya kasih, tapi melebihi daripada kasih. Tetapi kasih itu adalah sebenarnya pengertian yang paling sejati hanya ada di dalam iman Kristen. Karena apa? Kasih yang sejati, seperti sudah saya jelaskan tadi, hanya ada di atas kayu salib. Hanya ada di Golgota. Di luar Golgota tidak ada kasih yang sempurna, tidak ada kasih yang sejati. Maka kasih yang dinyatakan di luar Golgota itu sama sekali bukan kasih yang sejati. Bahkan mereka bukan kasih yang agape. Mungkin mereka filia, tapi tidak mungkin itu menjadi kasih yang agape. Karena satu-satunya kasih agape itu hanya kita bisa saksikan dan kita bisa terima di atas kayu salib.
di Golgota. Itu satu-satunya kasih agape yang Tuhan berikan kepada kita. Nah sekali, kalau kita tidak mengasihi berarti kita di dalam kegelapan, kita di dalam maut, dan kita masih terus berada di dalam dosa. Ini konsekuensi yang besar sekali waktu kita tidak hidup saling mengasihi. Allah menginginkan kita mengasihi sebab Allah sudah mengasihi kita. Allah sudah mengasihi lebih dahulu, dan kasih Allah itu yang sudah kita terima harusnya menjadi sumber untuk kita terus mengalirkan kasih itu kepada orang-orang yang lain, kepada orang-orang yang lain. Ya, kemudian kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah saudara, ada istilah sempurna. Ada beberapa tahap di dalam kesempurnaan kasih yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kesempurnaan kasih Allah itu, ya, tahap pertama adalah apa? Waktu seseorang lahir baru. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dan kemudian kita mengaku, Tuhan, hari ini aku bertobat, aku mengakui aku orang berdosa, dan aku bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan aku melalui salib Kristus. Dan sekarang hari ini aku mau menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamatku. Hari itu kasih Allah yang sudah direncanakan semenjak semula kepada kita, kepada orang-orang pilihan. Hari itu kasih Allah menjadi sempurna di dalam kita. Yaitu pada saat apa? Pada saat seseorang lahir baru. Waktu itu kasih Allah menjadi sempurna di dalam dia. Status sebagai orang berdosa sudah dilenyapkan. Hari itu dia menjadi status orang yang dibenarkan, yang sudah diperdamaikan dengan Allah, orang yang sudah diselamatkan. Kemudian yang kedua, kesempurnaan kasih yang kedua adalah dikatakan dalam hal inilah di ayat 12 tadi, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ya, kasihnya sempurna di dalam kita. Maka tahap kedua setelah kita lahir baru, maka Allah menghendaki kita yang sudah menerima kasih dari Tuhan itu untuk menyempurnakan kasih itu kembali. Yaitu dengan cara apa? Dengan mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama ini khususnya di dalam hal apa? Di dalam mengabarkan berita Injil. Kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita yang juga mereka belum percaya, dan kita melihat mereka berada di dalam hukuman kekal. Maka kemudian kasih yang Allah berikan kepada kita yang sudah menyelamatkan kita sebagai pendosa dengan status kita sebagai pendosa, maka kasih yang sama dengan kacamata yang sama kita harus melihat orang-orang lain yang belum percaya, supaya mereka juga bisa diselamatkan dari hukuman kekal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah juga menghendaki kita mengasihi saudara-saudara kita yang seiman. Dalam cinta kasih yang terus untuk diikat di dalam satu kesatuan, dalam satu tubuh Kristus, dan kemudian kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka di sini waktu kita menyatakan kasih kepada orang lain itu ada dua hal. Yang pertama kepada orang tidak percaya, yaitu untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Dan kemudian kepada sesama kita boleh mengikat dengan saudara-saudara iman dalam satu persekutuan di dalam cinta kasih Kristus, untuk terus bersama-sama mengerjakan pekerjaan yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu keselamatan. Maka dikatakan kalau kita sudah bisa melakukan ini, dikatakan maka kemudian disitulah kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam diri kita. Nah ini kesempurnaan kasih tahap yang kedua, yaitu apa? Kalau kita mengasihi sesama. Kesempurnaan yang ketiga adalah kita lompat ke ayat 17 ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Maka kesempurnaan kasih tahap yang ketiga adalah kesempurnaan kasih yang kemudian tetap akan berada di dalam diri kita waktu kita terima lahir baru, dan kemudian kita menyatakan kesempurnaan kasih tahap kedua waktu kita hidup mengasihi sesama kita, orang tidak percaya maupun orang percaya, dan kemudian kasih yang terus kita nyatakan dalam hidup kita ini, dan kita terus pelihara seumur hidup kita. Maka pada saatnya waktu kita meninggal dan kemudian Yesus datang kedua kali, kita punya keberanian untuk menghadap tahta Allah. Kita punya
keberanian untuk menghadapi penghakiman itu. Kenapa? Karena kita sudah mentaati perintah Allah, yaitu untuk mengasihi sesama. Nah, ini yang dimaksud. Maka di sini sekali lagi ada 3 tahap kesempurnaan kasih itu. Waktu kita lahir baru, waktu kemudian kita setelah lahir baru kita menyatakan kasih kepada sesama, orang percaya maupun orang tidak percaya, dan kemudian kita nanti mengalami satu kesempurnaan kasih itu waktu kita menghadap tahta Allah. Kita dengan penuh keberanian karena kita sudah memberikan satu hidup sesuai dengan perintah Allah, yaitu mengasihi. Dikatakan ketakutan itu mengandung penghukuman. Ya, seorang anak kalau dia melakukan kesalahan, kemudian orang tuanya datang, kemudian dia panggil. Waktu dia mendengar suara orang tuanya, dia langsung ketakutan. Kenapa? Karena dia berpikir ada satu kesalahan yang sudah dia lakukan. Itu maksudnya. Ada kesalahan yang dia lakukan. Tetapi waktu kita sudah dalam hidup kita berusaha terus mentaati dan melakukan semua perintah Tuhan, khususnya untuk mengasihi ini. Maka pada waktu nanti Yesus datang kedua kali dan kita meninggal, maka kemudian kita dengan penuh keberanian, bahkan dengan penuh sukacita boleh menghampiri tahta Allah. Itulah 3 tahap kesempurnaan kasih. Nah, kita lanjutkan di ayat 13 ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Nah, saudara, di bagian lain dikatakan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah satu materai, satu jaminan akan kasih Allah kepada kita. Bahwa keselamatan itu tidak mungkin bisa hilang. Maka di sini dikatakan keberadaan Roh itu, kita mendapat bagian di dalam rohnya. Roh yang mengikat kita di dalam cinta kasih Kristus. Dan roh yang kemudian memastikan kita tetap berada di dalam cinta kasih yang kekal yang sudah Kristus berikan kepada kita. Ini adalah Roh Kudus, ya, adalah Roh Kudus. Ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya, dikatakan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kenapa Yohanes menulis begini? Karena mungkin sebagian besar jemaat saat itu mereka tidak pernah menyaksikan Kristus secara langsung. Karena mereka adalah jemaat yang bertobat kemudian, dan mungkin dari sisi usia ya, ini sudah berbeda 60 tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Karena tahun 90 Yesus mati dan bangkit kurang lebih tahun 33,5. Berarti sudah kurang lebih 60 tahun, sudah 57 tahun, dan generasi ini generasi yang tidak pernah menyaksikan Kristus. Maka Yohanes mengatakan, aku sendiri sudah melihat, aku bersaksi, aku melihat sendiri Sang Juru Selamat itu, yaitu kasih yang sudah Allah nyatakan kepada kita, yaitu kehadiran Kristus di muka bumi. Dia melihat, bahkan di awal 1 Yohanes 1 dikatakan, aku sudah melihat, aku bersaksi, aku mendengar, ya, bukan cuma hanya melihat tapi dikatakan juga mendengar, dan kemudian aku juga sudah meraba. Lihat, dengar, dan raba. Di 1 Yohanes 1 ayat 1 di pembukaan, Yohanes membukanya dengan perkataan itu. Aku sendiri adalah saksi, aku sudah melihat, aku sudah mendengar, dan aku sudah meraba keselamatan, yaitu Kristus itu sendiri. Maka di sini Yohanes meneguhkan kembali, yaitu keberadaan Kristus sebagai juru selamat, sebagai kasih yang Allah Bapa berikan kepada mereka. Kemudian ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi di sini Yohanes mengatakan bagaimana caranya tanda bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita menerima, tetap memelihara iman di dalam Kristus, yaitu satu, pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah, dan itu yang harus terus kita pelihara. Kita tidak pernah menyangkal Yesus, kita tidak pernah kemudian membuang Yesus demi apapun, dan kita terus pegang bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan kita juga kemudian mengasihi. Karena jika kita mengasihi, Allah berarti tetap berada di dalam kita dan kita berada di dalam Allah. Maka di sini kita lihat Yohanes menempatkan betapa memegang iman, pengakuan bahwa Yesus juru selamat, dan kemudian mengasihi itu seakan-akan di dalam dua posisi yang sejajar. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang tidak bisa dipisahkan. Ini pentingnya perintah mengasihi. Pentingnya perintah mengasihi, ya. Dan kemudian
Kita lanjut ke ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 17, tadi kita sudah baca, kita lompat ke ayat 20. Jikalau seorang berkat, ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Nah, kalau dikatakan kemudian kasih ini sebagai konsep yang besar, tidak. Kemudian Yohanes mengatakan kasih ini kita nyatakan juga di dalam hal yang kelihatannya sehari-hari, apa? Mengasihi saudara kita. Mengasihi saudara kita. Ini bagian yang paling sulit. Kalau kita pelajari memang konsep kasih daripada Alkitab yang Yesus ajarkan, ini melampaui ajaran kasih daripada semua yang lain. Dikatakan kasihlah musuhmu. Kasihlah orang yang membenci kamu. Kasihlah orang yang sudah menyakiti kamu. Kasihlah orang yang sudah menyakiti kamu. Dan kemudian ini kalau kita balik kepada istilah yang dikatakan di dalam ayat 16 ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Istilah barang siapa tetap di dalam kasih, tetap tinggal di dalam kasih, itu di dalam bahasa Yunaninya ya, tetap tinggal di dalam kasih. Itu berarti seakan satu kondisi yang kita sedang bersiap-siap ya. Itu satu kondisi, dikatakan bahasa Inggrisnya kita stand still, kita get ready ya. Jadi kita bersiap-siap, kita harus selalu dalam keadaan bersiap-siap kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, untuk apa? Untuk melakukan tindakan kasih itu. Itu yang dimaksud. Kita tetap berada tinggal di dalam kasih. Istilah tinggal itu dalam bahasa aslinya sebenarnya mengacu bahwa kita menjadi orang Kristen yang selalu siap kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun untuk menyatakan kasih itu kepada mereka. Itu pengertian sebenarnya. Berarti saudara bisa bayangkan berarti bahwa kasih itu betul-betul harus memenuhi seluruh kehidupan kita. Kan dikatakan kapanpun, dalam keadaan apapun, dan kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Kalau kepada orang yang sudah menyakiti kita bagaimana? Ya, ini satu hal yang memang kita lihat sepertinya secara sepintas, secara logika, secara akal. Aduh, ini perintah yang begitu berat. Bagaimana mungkin aku bisa harus mengasihi dia? Dia sudah tipu papaku, dia sudah tipu mamaku, dia sudah tipu anakku, dan sebagainya. Dia sudah tipu aku dan bermacam-macam dosa yang sudah dia lakukan kepadaku. Tapi Yesus berkata, kasihi dia, kasih dia. Ini satu kasih yang tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kehidupan kita masih berpusat kepada diri sendiri. Karena itu dikatakan kasih itu berasal dari Allah, bersumber dari Allah. Maka kita harus senantiasa melihat kepada salib. Waktu kita melihat orang ini sudah menyakiti aku, sudah begitu banyak dosa kejahatan yang dia lakukan kepada aku, dia tidak layak dikasih, dia tidak layak diampuni, dia tidak layak dimaafkan. Kita berkata, mari kita kembali mengingat kepada kisah salib. Hal yang sama Allah sudah kerjakan bagi kita. Kita tidak layak dikasih, kita tidak layak diselamatkan, ya. Kita tidak layak diampuni. Tapi Allah sudah mengampuni kita. Allah sudah mengasihi kita. Allah sudah menyelamatkan kita. Dan itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk apa? Untuk bisa mengasihi orang lain, sejahat apapun dia. Kalimat ini pernah saya ucapkan kepada seorang ibu, seorang istri yang disakiti oleh suaminya. Suaminya itu sudah 2 kali pernah mau tembak dia ya, dengan senapan. Tembakan pertama, waktu kali pertama tidak mengenai istrinya karena kemudian senapan itu didorong oleh mertuanya. Waktu dia tembak kedua kali, lolos sekali lagi, istrinya tidak kena. Kenapa? Karena itu hari itu didorong oleh anaknya pertama yang perempuan yang hari itu masih SMP. Dan kemudian ibunya itu diselamatkan 2 kali dari pembunuhan oleh ayahnya dengan senapan. Dan ayahnya ini menyakiti istrinya luar biasa. Istrinya cerita semenjak hari pertama menikah sampai hari itu saya bertemu dengan mereka. Hari itu anaknya sudah dewasa sekali, anaknya 2, sudah berkeluarga. Istrinya mengatakan belum pernah ada 1 hari pun saya bahagia. Waktu dia melahirkan 2 anaknya, si suaminya sedang main dengan perempuan yang lain.
dia judi, pedagang narkoba, dan akhirnya dipenjara 14 tahun ya. Dan kemudian istrinya memutuskan untuk meninggalkan suaminya dan mereka cerai. Tapi hari itu suaminya sudah mau meninggal, sudah sakit parah. Dan kemudian suaminya berharap pengampunan dari istrinya, dari mantan istrinya itu. Hari itu saya bertemu dengan kedua anaknya dan kemudian dengan istrinya. Waktu istrinya itu cerita semua penderitaan, semua kesulitan yang dialami. Saya sadar, saya tidak berhak meminta dia untuk mengampuni mantan suaminya. Kenapa? Karena penderitaannya begitu besar, tidak terlukiskan. Dan saya katakan kalimat itu. Tapi Yesus sudah mengampuni Uci. Ya, Yesus sudah mengampuni kita semua. Hanya Yesus yang berhak minta Uci untuk ampuni mantan suami. Dan mantan suami itu sebenarnya ingin pengampunan dari mantan istrinya. Karena dia sadar hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Dan kemudian dia sudah menerima pengampunan dari 2 anaknya. Tinggal sekarang mantan istrinya. Dan akhirnya mantan istrinya kemudian mengampuni mantan suaminya itu. Dan pada hari kemudian 1-2 hari kemudian suaminya itu meninggal dunia. Saudara, kasih Kristus yang sudah kita diberikan kepada kita itu menjadi sumber kekuatan kita untuk kita mengasihi orang yang lain. Bahkan orang yang mungkin sudah jahat kepada kita, orang yang sudah menyakiti kita, orang yang sudah begitu berdosa kepada kita. Dan ini Yesus mengatakan spirit daripada kasih itu apa? Seperti kita mengasihi diri sendiri. Ya, seperti kita mengasihi diri sendiri, mari kita kasih sesama yang lain. Dan di bagian ini penutup, kata saksi dan kata kesaksian itu ditulis berkali-kali. Ada 5 kali kata saksi dan ada 6 kali kata kesaksian. Maka kemudian di bagian ini dengan kata saksi itu, kesaksian itu, Yesus mengatakan, engkau mengaku percaya dengan mulutmu bahwa Yesus adalah anak Allah. Engkau juga mengaku bahwa engkau adalah orang beriman, Allah tetap berada di dalam engkau dan engkau berada dalam Allah. Dengan cara apa? Dengan engkau mengasihi. Yang ketiga, maka dengan begitu, dengan kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka kita juga menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai siapa? Sebagai saksi-saksi Allah. Maka tindakan kasih itu akan meneguhkan pengakuan kita. Aku percaya kepada Kristus yang sudah mengasihi aku. Dan aku sekarang meneguhkan kasih Kristus kepada aku dan kasihku kepada Kristus dengan cara apa? Dengan cara aku mengasihi sesama. Bahkan mengasihi mereka yang sudah menyakiti aku. Mengasihi mereka yang sudah begitu jahat kepada aku. Kita meneguhkan kasih kita kepada Kristus. Meneguhkan kesaksian iman kita kepada Kristus. Saudara, mari kita mulai tahun ini dengan satu hati yang sukacita. Karena cinta kasih terbesar itu sudah Allah berikan kepada kita melalui kematian Kristus. Kita yang tidak layak dikasih sudah dikasih. Kita yang tidak layak diampuni sudah diampuni. Kita yang tidak layak diselamatkan, kita sudah diselamatkan. Tapi mari kita menyatakan kasih yang sama itu kepada orang-orang yang lain di sekitar kita. Nah, kalau saudara hari ini masih ada dendam kepada seseorang, saya harap saudara setelah mendengar firman ini saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan kuatkan aku mau ampuni dia, aku mau ampuni dia, siapapun dia, saya tidak tahu. Mungkin saudara begitu sakit hati, dendam kepada mungkin suami saudara, atau kepada istri, atau kepada anak, orang tua, atau kepada orang-orang lain yang sudah menyakiti saudara-saudara. Beranikan dirimu untuk mengampuni dia. Dan kemudian di bagian akhir dikatakan, dan lakukan itu bukan hanya dengan perkataan. Kasihlah bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Saya akan doakan juga saudara supaya saudara akhirnya berani menghubungi orang yang bersangkutan. Orang yang sudah menyakiti saudara mungkin. Orang yang kepadanya saudara sudah dendam begitu dalam dan begitu besar. Dan saudara menyatakan, aku mengampuni engkau, aku memaafkan engkau, dan aku mengasihi engkau. Dan aku akan doakan engkau supaya Tuhan memberikan yang terbaik buatmu. Saudara, maukah saudara-saudara? Itu membuktikan bahwa saudara sudah lahir baru. Membuktikan bahwa saudara memang mengenal Allah. Membuktikan bahwa Allah tetap berada dalam hati saudara. Dan saudara tetap berada di dalam Allah. Dan membuktikan bahwa saudara-saudara adalah saksi-saksi Allah. Saudara menyatakan kasih yang terbaik. Karena kasih yang terbaik itu sudah Allah berikan kepada kita. Mari kita bagi kasih itu kepada orang-orang yang lain. Dan terutama kepada musuh-musuh kita. Kepada orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang sudah menyakiti kita. Karena mereka orang-orang yang kehilangan kasih itu. Mari kita nyatakan. Mari kita nyatakan. Kiranya Tuhan
memberkati saudara sekalian. Mari kita sekali lagi hidup mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan kita, dengan segenap kemauan kita, dengan segenap kehendak kita. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan kalau kita anak Allah, kita mentaati perintah Allah. Kiranya sekali lagi Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali akan cinta kasih terbaik yang sudah Allah berikan kepada kami. Bapa yang sebagai sumber kasih sudah menyatakan kasih melalui kematian Kristus di atas kayu salib, menyelamatkan kami dari hukuman kekal. Dan Roh Kudus yang sudah dicurahkan tinggal bersama di dalam diri kami, mengikat kami selamanya di dalam satu kesatuan dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dan sampai selama-lamanya kami akan menikmati cinta kasih Kristus. Dan kiranya cinta kasih itu boleh kami bagikan kepada setiap orang yang lain, orang percaya maupun orang tidak percaya. Dan khususnya kepada orang-orang yang sudah begitu jahat kepada kami, kepada musuh kami, kepada orang-orang yang seperti kami paling benci. Tuhan, kuatkan kami, Roh Kudus gerakkan kami, supaya kami boleh mengampuni mereka, memaafkan mereka, dan kemudian kami boleh menyatakan kasih kepada mereka. Hanya dengan demikian, kami boleh menikmati dan menyadari bahwa kami sudah lahir baru, kami sudah menerima kasih Allah, dan Allah berada dalam kami, dan kami berada di dalam Allah, dan kami adalah saksi-saksi Allah. Tuhan berkati setiap jemaat di tempat ini. Tuhan akan pakai mereka supaya mereka menjadi sumber-sumber kasih kepada orang-orang sekitar mereka, kepada keluarga mereka, kepada tetangga mereka, kepada karyawan mereka, kepada pembantu mereka, kepada sopir-sopir mereka, kepada siapapun yang mereka temui setiap hari. Terima kasih Bapak, supaya dengan demikian Kristus, nama Kristus boleh dinyatakan dan dimuliakan, dan setiap orang lain boleh melihat cinta kasih Kristus melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikut kita akan meresponi firman dengan memberikan persembahan. Ya, kita angkat satu pujian yang menyatakan cinta kasih yang sudah Kristus berikan kepada kita semua, yaitu kisah salib Tuhan Yesus. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menghapus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau lihat palanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampuni
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pujian yang sekali lagi boleh mengingatkan untuk cinta kasih terbesar yang sudah Allah berikan kepada kami melalui kematian Kristus. Dan sekali lagi kiranya ini boleh menggerakkan seluruh kehidupan kami untuk terus berlimpah dengan cinta kasih dari Tuhan. Dan cinta kasih itu yang akan terus kami bagikan kepada setiap orang yang lain. Dan kiranya persembahan yang kami berikan pada kali ini boleh menjadi satu bagian di mana kami juga menyatakan kasih kami kepada Allah. Menjadi satu bagian di mana kami tidak hanya menyerahkan uang kami kepada Tuhan, tetapi seluruh hidup kami mau serahkan kepada Tuhan sebagai satu bukti bahwa kami benar-benar mengasihi Allah. Mohon Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, dalam satu bagian David Powson mengatakan, tugas orang Kristen di dalam kehidupan kita adalah menyatakan keindahan dan kecantikan Injil. Sekali lagi, tugas kita di dalam hidup kita sehari-hari, kapanpun, kepada siapapun, adalah kita menyatakan satu kehidupan supaya keindahan dan kecantikan Injil itu boleh dinyatakan melalui kehidupan kita. Kiranya ini satu hal yang terus kita ingat untuk menjalani kehidupan kita di dalam satu minggu ini, sampai nanti kita bertemu dalam ibadah minggu depan. Mari kita akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita sekali lagi mengingat cinta kasih terbesar yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kasih yang ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasihmu dan indah. Ku mau masyurkan kasih Allah, berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib bagai sinar fajar merekam. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku di hadapan Tuhanku. Ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Kita bangkit berdiri. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkan hatimu untuk sekali lagi menerima berkat dari Tuhan. Sesungguhnya damai sejahtera, anugerah, dan kasih karunia yang terbaik yang sudah Allah Bapa berikan, yaitu melalui kematian anaknya, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib, menebus dosa kita, mengampuni kita, dan memperdamaikan kita dengan Bapa. Dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, pimpinannya, tegurannya, hari ini berkat dari Allah Tritunggal tercurah bagi kita semua, dan akan terus menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi.
Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Amin.